Selamat pagi, Shalom. Kembali bersama dalam Renungan Pagi Gemi Kanan Medan Selatan di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya yang akan meneguhkan hidup kita di dalam menjalani hari-hari sepanjang hari ini. Siapkan hati, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pemilik kehidupan kami, yang menganugerahkan hari baru bagi kami saat ini. Kami memulai hari ini melalui kebenaran firman-Mu yang akan lebih dahulu kami dengarkan. Kiranya firman-Mu ini mempengaruhi segenap aktivitas kami, agar hari ini kami hidup berkenan bagi-Mu. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman. Amin. Pagi ini firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-16. Ayat 5 sampai ayat yang ke-12. Jemaat Tuhan, saya membaca fokus hanya di ayat 6, demikian firman-Nya. Yesus berkata kepada mereka, "Hati-hati dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Yesus berkata kepada mereka, "Hati-hati dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Amin. Waspada terhadap ragi yang merusak iman. Waspada terhadap ragi yang merusak iman. Jemaat Tuhan, dalam Matius pasal 16 ayat 5 sampai 12, sesungguhnya Yesus memberikan peringatan penting kepada murid-muridnya. Dikatakan, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Sebenarnya para murid pada saat itu salah paham, mengira bahwa Yesus menegur mereka karena lupa membawa roti. Jadi dari peristiwa ini kita belajar ada dua hal yang mendasar dalam mengikut Kristus. Yaitu yang pertama, dalam teks ini bicara tentang bahaya pengaruh dan pengaruh yang menyesatkan. Kemudian yang kedua, pentingnya memiliki kepekaan rohani. Jadi dua hal ini seperti dua sisi mata uang, tidak bisa terpisahkan. Kalau kita memiliki kepekaan rohani, maka kita akan bisa melihat pengaruh yang bisa menyesatkan kita. Perhatikan dalam poin bagian pertama, saya mau menjelaskan bahwa ragi sesungguhnya bekerja secara tersembunyi. Secara umum bagi orang yang suka membuat roti, jadi ragi itu di dalam tepung tidak akan terlihat, tetapi dia membawa perubahan pada tepung yang telah dimasukkan ragi. Ragi bekerja secara tersembunyi, berlahan, namun sanggup mempengaruhi seluruh adonan. Jadi Yesus sedang tidak membahas makanan fisik dalam teks ini, melainkan sebuah ajaran dan gaya hidup. Saya mau jelaskan yang pertama, memang ada apa dengan orang Farisi? Orang Farisi adalah sekelompok legalisme dan kemunafikan yang menekankan aturan luar dan tradisi manusia melebihi firman Allah. Jadi mementingkan pencitraan rohani. Sementara golongan yang lain yaitu orang Saduki. Orang Saduki yang terkenal dengan rasionalisme dan kompromi duniawi. Artinya adalah menolak hal-hal gaib, misalnya kebangkitan, dan sering bersekutu dengan kekuasaan demi kenyamanan hidup. Karena orang Saduki, dia menolak hal-hal gaib. Ini adalah sekelompok golongan yang tidak percaya akan adanya kebangkitan setelah kematian. Jadi kita melihat dari dua golongan ini ada sebuah pengaruh buruk di sekitar kita yang seringkali masuk secara halus tanpa kita sadari melalui ajaran yang melenceng, kompromi moral maupun kemunafikan hidup. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari hati-hati, coba periksa diri kita, periksa circle kita, periksa siapa yang terdekat dengan kita. Jangan-jangan ada pengaruh buruk yang mempengaruhi, yang menggeser kehidupan kita dengan Tuhan. Saat Yesus memperingatkan soal ragi, para murid malah berfokus pada kekhawatiran fisik. Kita lupa membawa roti. Sesungguhnya bukan itu.
Fokus yang salah ini membuat mereka gagal menangkap pesan rohani yang sedang Yesus sampaikan. Jadi seringkali kita juga terlalu cemas memikirkan kebutuhan materi atau urusan duniawi, sehingga hati kita tumpul terhadap teguran dan ajaran Tuhan. Ini coba kita periksa sendiri apakah kita bagian dari yang demikian. Kemudian kita juga melihat pada bagian ini Yesus menegur mereka dengan sebutan orang yang kurang percaya. Yesus mengingatkan kembali keajaiban 5 roti untuk 5.000 orang dan 7 roti untuk 4.000 orang. Pada teks sebelumnya sudah disampaikan. Jadi masalah utama bukan sekedar lupa membawa roti, melainkan lupa akan kuasa dan pemeliharaan Tuhan yang sudah terbukti sebelumnya. Lewat firman ini, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, mari waspada terhadap ragi yang merusak iman. Adakah ragi yang merusak iman kita, yang membuat kita jauh dari Tuhan? Hati-hati, ragi bekerja secara smooth, tersembunyi, perlahan, namun sanggup mempengaruhi seluruh adonan. Begitu juga dalam kehidupan kita, mari kita koreksi. Iman kita perlu dijaga dengan kepekaan rohani. Jangan biarkan ragi kemunafikan, ajaran palsu, kompromi dunia merusak hidup kita. Tetaplah mengarahkan pikiran pada kebenaran firman Allah. Percayalah bahwa Tuhan memelihara hidup kita, baik di masa lalu. Tuhan yang sama setia memelihara hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu sudah kami dengarkan. Tolonglah kami secara jujur berdiam diri di hadapan-Mu, memeriksa jika ada ragi yang merusak kami, yang berlahan masuk ke dalam hidup dan mempengaruhi kehidupan kami, sehingga membuat kami jauh dari kebenaran firman. Berilah kami kepekaan melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk bisa merasakan, mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Segala aktivitas kami satu hari ini kami taruh di tangan Tuhan. Tuhan pimpin dan berkati kami, agar setiap yang kami pikirkan dan yang dikerjakan tangan kami yang berkenan bagi Tuhan, Engkau sajalah membuatnya berhasil. Anak-anak kami seluruhnya satu hari ini, kami serahkan kepadamu. Mereka yang masih sekolah, Tuhan beri kecerdasan dan hikmat. Mereka yang sudah bekerja berkati, mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, biarlah Engkau membuka jalan untuk anak-anak kami. Berkati kehidupan mereka, supaya mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Pagi ini kami menaikkan syukur kepadamu. Ada jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran. Tania Anggita hari ini genap berusia 30 tahun. Arjuna Bastania Napitupulu hari ini genap berusia 13 tahun. Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran pada hari ini. Bertambah usia mereka, bertambah kebahagiaan, bertambahlah damai sejahtera-Mu, bertambahlah hati yang takut akan Tuhan. Kami terus menyerahkan jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, seluruhnya mereka, siapapun mereka. Hadirlah Engkau melawat mereka, menjamah dan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati proses pengobatan mereka, berikan kekuatan, pengharapan, agar mereka tetap percaya bahwa kuasa Tuhan mampu menyembuhkan mereka. Bapa, kami menyerahkan pelayanan kami di GMI Kanan Medan Selatan. Berkati kami para pelayan-Mu, para pendeta majelis dan live speaker, para guru sekolah minggu, tim ibadah sesi 1, ketua-ketua sektor. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh melakukan pelayanan secara bersinergi. Kami mau bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan kami dengan hati yang takut akan Tuhan. Untuk pelayanan kami juga bersama ke depan, Tuhanlah yang memimpin kami, supaya kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.